Revolusi pendidikan Indonesia, pembelajaran jarak jauh, efektifkah atau modus baru? Anda kembali menyaksikan Prime Time bersama saya Rolando Sambuaga. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi lebih adaptif dalam menyesuaikan perubahan dunia pendidikan akibat pandemi COVID-19. Presiden menyebut Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeng Damayanti, mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, STI Alhamdulillah Jakarta. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kalian sudah lihat kan cuplikan yang ada di awal video tadi? Berkaitan dengan hal tersebut, kali ini saya akan membahas tentang tips meningkatkan motivasi belajar menyenangkan selama COVID-19. Oke, materi kali ini saya lebih banyak mengambil dari pengalaman pribadi. Karena saya juga ngerasain loh teman-teman, bagaimana adaptasi dari belajar yang biasa di kampus atau di kelas menjadi serba online. Dan jujur, merasa sedikit kesulitan. Dan akhirnya saya belajar bagaimana sih cara yang lebih efektif untuk diterapkan selama pembelajaran online seperti ini. Sebelum masuk ke tips and trick, saya akan membahas tentang penyebab belajar online menjadi membosankan. Yang pertama adalah setting tempat. Biasanya kan rumah itu buat kita istirahat dan lain-lain, bukan buat kita belajar seperti di dalam kelas. Otomatis, suasana yang diciptakan pasti jelas berbeda. Yang kedua adalah semuanya serba virtual. Dulu, belajar dan gadget dua hal yang bisa dipisahkan. Sekarang nggak bisa, antara gadget dan belajar udah menjadi satu paket. Yang ketiga, konflik peran sebagai murid dan anggota keluarga. Karena sekarang kita harus melaksanakan kewajiban sebagai murid atau mahasiswa dan juga melaksanakan kewajiban sebagai anak, kakak, adik, maupun pasangan. Oke, ketiga hal ini menurut saya merupakan hal yang baru dan harus beradaptasi di awal. Tapi seiring berjalannya waktu, saya belajar dari kesalahan. Saya mempunyai beberapa tips yang insya Allah membantu kalian di dalam pembelajaran online kalian. Tips yang pertama adalah bikin tempat kerja atau tempat belajar kalian sendiri. Kita udah tahu ya, kalau di rumah itu tempatnya buat istirahat, ngobrol, leha-leha sama orang rumah. Jadi penting buat kita tuh punya tempat belajar sendiri supaya fokus dan pastikan tempat belajarnya bukan tempat tidur ya. Pilih tempat kerja atau tempat belajar kalian yang ergonomis, maksudnya nyaman untuk badan kalian. Terus cukup cahaya dan cukup oksigen supaya kalian gak gampang ngantuk. Tips yang kedua adalah bikin rutinitas. Kapan waktu yang dipakai buat belajar, kapan waktu buat istirahat, kapan waktu buat ngobrol sama orang rumah, dan lain-lain. Rutinitas ini tuh penting banget supaya tubuh dan pikiran kita terlatih melakukan berbagai macam kegiatan tanpa ngerasa stres. Dan jangan lupa komunikasiin sama orang-orang rumah biar pada ngerti dan ngeganggu atau salah paham terhadap kegiatan kalian. Tips yang ketiga adalah pasang target belajar yang spesifik dan terurut. Kalau kalian tahu tentang metode SMART, kalian bisa searching di Google ya. Itu kalian bisa banget pakai target belajar dengan itu. Jadi kalian tuh bisa tahu target belajarnya apa, kemudian dari target belajar dipecah menjadi target harian. Jadi setiap hari itu kita dari bangun tidur tuh hari ini mau ngapain, mau belajar apa, mau ngerjain tugas apa, kayak gitu. Tips yang keempat adalah memaksimalkan waktu kelas online dengan bertanya. Tadi kan udah bikin nih target harian, misalnya hari ini mau baca dan ringkasan dari materi A. Tapi tuh dari materi ini ada yang kita nggak paham. Jadi tuh bikin penanda gitu buat ditanyain waktu kelas online berlangsung. Bisa ditanyain sama guru ataupun dosen kalian. Tips yang kelima adalah active listening waktu kuliah atau sekolah. Selama pandemi, kita udah terbiasa kalau belajar online cuma natap layar aja. Jadi teman-teman jangan cuma nonton dan lakuin doang, tapi harus juga catat poin-poin yang udah disampaikan oleh guru atau dosen kalian. Yang terakhir atau tips yang keenam, itu tuntasin tugas di awal waktu. Selama kuliah online, banyak yang cerita sama saya kalau tugasnya tuh jadi numpuk. Yang paling penting itu berikan jeda waktu.
untuk menyelesaikan tugas. Jadi, berapa lama kita harus menyelesaikan tugas atau harus punya target. Misalnya, tugas A harus selesai dalam waktu 1 jam. Ya udah, kalian 1 jam ngerjain tugas itu aja, fokus buat ngerjain tugas itu. Oke, sudah 6 tips yang sudah saya berikan. Mungkin cukup sekian sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our life.